Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah teori peluang akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Distribusi Normal pada Tinggi Badan Pria Dewasa di Indonesia. Dengan anggota kelompok, Saya Muhammad Fadli Ardiansyah dengan NIM 1030124001588. dan saya Ahmad Zaki Amani dengan NIM 1030124300023. Oke, di sini yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini eh kok Ya, ada sih. bentar. Oke, oke. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini menjelaskan tentang tinggi badan manusia merupakan salah satu contoh fenomena alam yang paling sering digunakan untuk menggambarkan konsep distribusi normal dalam statistika. Sebagian besar individu dalam suatu populasi akan memiliki tinggi badan di sekitar sangat pendek atau sangat tinggi. Eh, Memahami sebaran ini sangat penting dalam bidang antropometri, kesehatan, hingga penentuan standar fisik dalam rekrutmen profesi tertentu. Misalnya yaitu permasalahan. Permasalahan di sini ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana sebaran tinggi badan pria dewasa di Indonesia berdasarkan parameter statistika terbaru. Yang kedua yaitu eh, berapa besar peluang seorang pria di Indonesia yang memiliki tinggi badan di atas standar tertentu seperti syarat minimal profesi tertentu. Yang ketiga yaitu bagaimana menerapkan transformasi skor Z untuk menghitung peluang pada pembaca kontinu. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari tugas ini adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan distribusi khusus pembaca kontinu dalam permasalahan nyata serta menghitung parameter mean, variansi, dan peluang peristiwa tertentu. Selanjutnya itu landasan teori. Definisi distribusi normal yaitu sering sering disebut distribusi Gaussian, adalah distribusi probabilitas kontinu yang berbentuk Lorentzian simetris. Fungsi densitas peluangnya didefinisikan sebagai fx sama dengan 1/variansi akar 2pi pangkat min 1/2 eh, x min mean per variansi kuadrat. Selanjutnya yaitu distribusi kontinu dengan kurva berbentuk lonceng simetris. Karakteristiknya itu mean menentukan pusat distribusi, variansi menentukan lebar kurva. Untuk transformasi skor Z-nya digunakan untuk standarisasi pembaca dengan rumus yaitu Z sama dengan X min mean per variansi. Definisi Pubaca dan parameter. Pubaca X tinggi badan pria dewasa Indonesia cm dan parameter yang ditetapkan yaitu mean yaitu 166 cm dan standar deviasi 6 cm dan variansinya itu 36 cm. Nah, lalu di sini ada perhitungan peluang. Jadi peristiwa peluang tinggi pria lebih dari 175 cm. Langkah menghitungnya itu dengan cara memasukkan rumus sebelumnya. Lalu setelah didapat nilai 1,5, hasilnya 6,68% pria Indonesia memiliki tinggi di atas 175 cm. Nah, di sini cara penghitung peristiwa peluang tinggi antara 160 cm sampai dengan 170 cm. Langkah menghitungnya sama seperti sebelumnya, dimasukkan ke rumus, lalu kita dapati hasil, itu peluangnya adalah 58,99% peluang tinggi antara 160 cm sampai dengan 170 cm. Dan ini di sini ada nilai mean dan variansinya. Berdasarkan distribusi khusus yang dipilih yaitu distribusi normal. Jadi meannya itu sekitar 166 cm dan variansinya itu 36 cm. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah analisis menunjukkan bahwa tinggi badan pria Indonesia mengikuti pola distribusi normal dengan rata-rata 166 cm.
Peluang menemukan pria dengan tinggi di atas 175 cm relatif kecil, hanya sekitar 6,68%, yang menjelaskan mengapa standar tersebut sering digunakan sebagai kriteria seleksi fisik khusus. Dan perubahan acak tinggi badan pria Indonesia terbukti dapat dimodelkan dengan distribusi normal. Dan perhitungan peluang membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, seperti standar industri atau militer. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.